Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Gisok Update. Hari ini kita akan belajar cara setting untuk modul 3299 yang dibawa oleh jam tangan Casio AE 1200 atau Casio Royal yang sudah kita review di video sebelumnya. Buat yang belum nonton, bisa klik link di atas sini. Saya akan membagi beberapa part di video ini. Jika Anda ingin langsung menuju ke part yang Anda butuhkan, bisa cek di deskripsi untuk timestamp-nya. Tapi saya menyarankan Anda untuk menonton keseluruhan video, supaya Anda mengenal semua fungsi yang dibawa jam tangan ini. Jujur secara pribadi, ini adalah salah satu modul favorit saya, karena tata letak dan kesederhanaannya. Oke, yang pertama kita akan menelusuri tombol mode. Saat ini kita berada di home screen, di mana waktu ini sama dengan analog yang ada di atas sini. Dan Anda bisa melihat peta dunia yang menunjukkan zona waktu yang sedang Anda pakai saat ini. Untuk menelusuri mode, Anda cukup menekan tombol kiri bawah. Saat kita menekannya, kita masuk ke menu World Time, Alarm, Timer, Stopwatch, dan kembali lagi ke Home Time. Seperti yang Anda dengar, setelah Anda kembali ke home screen, jam tangan mengeluarkan bunyi bip yang sedikit berbeda, sehingga kita tahu kita sudah kembali ke menu home screen. Di sini Anda juga bisa mematikan bunyi bipnya dengan cara menekan tombol mute dan menahannya kurang lebih 3 detik hingga ada pemberitahuan mute di bagian sini. Sekarang ketika kita menelusuri mode, tidak akan ada suara apapun. Untuk mengembalikannya, silakan tekan kembali tombol mute dan tahan kurang lebih 3 detik sampai jamnya berbunyi bip dan icon mute-nya hilang. Nah, sekarang suara bipnya sudah kembali. Untuk menyalakan lampu, Anda cukup menekan tombol light yang ada di kanan atas. Jam tangan ini juga memiliki 4 zona waktu. Silakan tekan tombol search untuk melihatnya. Di sini menampilkan T2, yang mana kita berada di waktu kedua dan di sini sudah tersetting di kota New York City. Untuk T3 ada di London dan T4-nya ada di Tokyo. Dan kembali lagi ke T1, waktu utama kita yaitu di Bangkok. Seperti yang Anda lihat, saat saya menelusuri waktu-waktu tadi atau bahkan di mode jam tangan, analog yang ditampilkan di sini akan selalu menunjukkan home time. Jadi, apapun yang Anda lakukan dengan jam tangan ini, jam analog yang di atas ini akan selalu menampilkan waktu saat ini. Ini sangat keren menurut saya. Anda juga bisa menggunakan 3 zona waktu lainnya sebagai home time. Caranya, silakan pilih kota yang mau Anda jadikan home time. Di sini saya pilih Tokyo. Jika sudah, sekarang tekan dan tahan tombol adjust, lalu tekan tombol light, hingga ada bunyi bip yang menandakan waktu home time kita sudah berubah ke zona waktu Tokyo. Ini akan memudahkan Anda saat ingin bepergian ke luar negeri. Cukup pilih kota di negara tujuan Anda. Jika sudah, silakan jadikan zona waktu tersebut sebagai home time. Dan ini akan berpengaruh ke settingan alarm, di mana alarm akan mengikuti zona waktu yang kita pilih. Dan jika Anda sudah kembali ke Jakarta, silakan lakukan kembali cara di atas untuk menjadikan Bangkok sebagai home time. Anda bisa merubah 4 zona waktu sesuai kebutuhan. Contoh, di sini waktu kedua saya adalah New York City. Jika saya ingin merubahnya, saya cukup tekan tombol adjust dan gunakan tombol light untuk berpindah ke kiri, atau tombol search untuk berpindah ke kanan. Oke, saya akan mengembalikannya ke New York City. Lalu, jika Anda menekan tombol mode, Anda dapat mengaktifkan atau mengaktifkan fitur delay saving time dengan cara menekan tombol search. Silahkan lihat, angka berubah saat kita mengaktifkan fitur delay saving time. Ini adalah peralihan antara musim panas dan musim dingin. Itu dapat dilakukan secara manual untuk zona waktu manapun. Jika sudah selesai, silakan tekan tombol adjust untuk keluar dari mode setting. Dan Anda dapat melakukan hal yang sama untuk T3 dan T4. Untuk melihat zona waktu apa yang sedang kita gunakan, Anda cukup menekan tombol adjust 1 kali di sini. Anda akan melihat nama kota yang sedang Anda gunakan di T1. Jam tangan ini juga bisa menampilkan 4 zona waktu secara berurutan. Caranya, silakan tekan dan tahan tombol search, maka 4 zona waktu akan terus silih berganti menampilkan dirinya.
Ini akan terus berulang sampai Anda menekan tombol search kembali. Oke, sekarang kita akan belajar cara setting jam tangannya. Pastikan Anda ada di menu T1. Jika sudah, silakan tekan dan tahan tombol adjust. Di sini angka detiknya berkedip, yang berarti kita sudah masuk ke mode setting. Jika Anda mereset detik di bawah 30, maka menit tidak akan berubah. Tapi jika Anda meresetnya di atas angka 30, maka angka menitnya akan bertambah. Sekarang kita akan berpindah dengan menekan tombol mode. Di sini kita akan mengatur fitur DST atau Delay Shipping Time. Untuk kita yang di Indonesia ini tidak terlalu perlu, jadi kita off-kan saja. Lalu kita tekan tombol mode kembali. Di sini kita akan menyeting zona waktu yang mau kita gunakan. Untuk Jakarta atau waktu Indonesia bagian Barat, bisa pilih kota Bangkok. Untuk Indonesia bagian Tengah, bisa ikut kota Taipei dengan kode TPE. Dan untuk Indonesia bagian Timur, bisa pilih kota Tokyo dengan kodenya TYO. Kalian bisa gunakan tombol light atau tombol search untuk memilih kota. Dan jika kota yang Anda cari tidak ada, Anda cukup memilih kota dengan zona waktu yang sama. Karena jam tangan ini sudah memiliki 31 zona waktu yang berbeda. Jika sudah, kita akan pindah ke jam. Sekarang kita setting jamnya. Lalu kita pindahkan kembali. Sekarang kita menyeting menit. Lalu kita pindahkan lagi. Sekarang kita menyeting format waktu. Kita mau pakai format 12 atau 24. Di sini saya pakai format 24. Lalu kita pindahkan ke tahun. Di sini sudah 2024, sudah benar. Lalu ke bulan. Lalu ke tanggal. Dan terakhir ke fitur lifetime. Ini untuk menyeting seberapa lama durasi lampu akan menyala. Anda bisa pilih 1 atau 3 detik. Di sini saya pilih 3. Dan sekarang kita kembali ke detik, yang berarti kita sudah menyeting semuanya. Pastikan semuanya sudah benar, karena jika ada yang salah, maka semua zona waktu akan ikut salah. Jika ada yang perlu Anda perbaiki, Anda bisa menekan tombol mode dan perbaiki mana yang salah. Jika semua sudah dirasa benar, silahkan keluar dari mode setting dengan menekan tombol adjust kembali. Sekarang kita akan berpindah ke fitur World Time. Di sini semua seperti 4 zona waktu sebelumnya, kita bisa memilihnya sesuai kebutuhan. Di sini kita hanya bisa memilih dari tombol saja. Jadi jika menekan tombol light, bukan nama kota yang berubah, tapi lampu yang akan menyala. Berbeda dari settingan 4 zona waktu sebelumnya, yang bisa memilih dengan tombol light. Jadi jika kota yang mau Anda pilih terlewat, silakan tekan terus tombol search sampai Anda kembali ke kota yang mau Anda pilih. Dan istimewanya, di sini kita bisa memilih kota dari World Time untuk dijadikan Home Time. Caranya, cukup tekan tombol adjust, lalu tekan tombol light. Maka Home Time kita sudah berubah. Mari kita cek. Sekarang Home Time kita jadi Jeddah. Ini asli keren banget. Ini jadi salah satu fitur canggih yang sangat saya suka. Contoh, jika Anda saat haji atau umroh, Anda tinggal pilih Jeddah sebagai home time. Dan semua settingan alarm dan lain-lain akan tersetting otomatis mengikuti waktu Jeddah. Dan saat Anda kembali ke Jakarta, Anda cukup pergi ke world time. Lalu tekan dan tahan tombol adjust. Lalu tekan tombol light sampai ada bunyi beep. Dan kita sudah berhasil kembali berubah Jakarta menjadi home time. Oke, sekarang kita akan berpindah ke fitur berikutnya. Di sini ada alarm. Jam tangan ini memiliki 5 alarm yang bisa Anda pilih dari tombol search. Dan Anda dapat melihat status alarmnya di sini, sedang on atau off. Di sini ada alarm 1, alarm 2, alarm 3, alarm 4, alarm 5, dan alarm setiap jam atau SIG. Untuk mengaktifkannya, silakan tombol adjust. Sekarang jam akan mengeluarkan bunyi beep di setiap jam. Oke, kita pindah ke alarm 1. Untuk mengaktifkannya, silakan tekan tombol adjust 1 kali dan indikator akan berubah on. Untuk menyeting waktunya,
silakan tekan dan tahan tombol adjust sampai angkanya berkedip. Jika sudah, silakan setting menggunakan tombol search atau light. Untuk pindah ke menit, silakan tekan tombol mode. Untuk menyetingnya sama, tinggal tekan tombol search atau tombol light. Jika sudah, silakan tekan tombol mode kembali. Dan kita bisa menyeting alarmnya mau digunakan satu kali atau setiap hari. Saat kita keluar, maka di sini ada ikon alarm yang tandanya alarm sudah aktif. Berapapun atau alarm manapun yang Anda aktifkan, icon ini akan tetap muncul yang menandakan ada alarm yang aktif. Untuk menghilangkannya, silahkan off-kan semua fitur alarm. Dan jika Anda mengaktifkan alarm setiap jam, maka di sini ada icon SIG. Untuk meng-off-kannya, silahkan ke menu SIG, lalu tekan tombol adjust. Lanjut ke fitur selanjutnya ada timer. Jam tangan ini dilengkapi penghitung waktu mundur 24 jam. Untuk menggunakannya, silakan tekan tombol search. Jika Anda ingin mengatur angkanya, silakan tekan tombol adjust sampai angkanya berkedip. Sekarang silakan atur angka jamnya, lalu menit, lalu detik. Jika sudah, silakan tekan tombol adjust untuk keluar dari mode setting. Dan silakan tekan tombol search untuk menjalankan timernya. Maka angka akan berjalan dan saat sudah menyentuh angka 0, jam akan mengeluarkan bunyi seperti ini. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya ada stopwatch. Jam tangan ini dilengkapi stopwatch 24 jam dengan 1/100 detik presisi. Untuk menggunakannya, silakan tekan tombol search. Begitu juga untuk menyetopnya. Anda juga bisa menggunakan fitur split. Jika Anda memiliki dua pelari dan pelari pertama menyentuh garis finish, silakan tekan tombol adjust. Dan jika pelari kedua menyentuh garis finish, silakan tekan tombol search. Sekarang Anda dapat mencatat waktu pelari pertama, dan untuk melihat waktu pelari kedua, Anda cukup menekan tombol adjust. Jika semua sudah dicatat, Anda bisa mereset angkanya dengan menekan tombol adjust. Oke, itulah fitur stopwatch sebagai fitur terakhir dari sekian banyak fitur dan fungsi dari jam tangan ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi tentang cara setting modul 3299. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, assalamualaikum.